Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi dengan renungan harian Majelis Resort GKI Puruk Jahu. Renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Yosua pasal 10, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-15. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas rahmat dan kebaikan Tuhan, sehingga kami pada saat ini masih diberikan kesehatan bahkan kekuatan untuk boleh menjalani aktivitas kami di pagi hari ini. Tuhan, kami bersama jemaat-Mu hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon taruh hikmat atas kami dan curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Renungan kita pada saat ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yang diambil dari Yosua pasal 10 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-15 dengan perikop pertempuran dekat Gibeon. Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam, kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berpegang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Renungan kita pada saat ini berbicara tentang pertempuran dekat Gibeon. Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita ditanya kenapa mau datang ke gereja, mungkin jawabannya pasti mau beribadah, bersekutu, mendengar dan belajar firman Tuhan, serta mendapat penguatan melalui firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini, setelah kematian Nabi Musa, maka muncul Nabi Yosua yang berperan sebagai pemimpin dan tokoh yang menghantarkan bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian. Sejarah Israel menggambarkan kisah pertempuran, perebutan, dan pemusnahan kota Ai sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kepemimpinan Yosua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran kepada Raja Yerusalem yang berkuasa pada masa itu. Kekhawatiran inilah yang didengar oleh penduduk kota Gibeon yang telah bekerja sama dengan orang Israel. Raja Adoni meminta bantuan dari raja-raja orang Amori untuk menghancurkan kota Gibeon. Tetapi justru yang dilakukan oleh orang-orang Gibeon ketika menghadapi musuh ialah melakukan kerjasama persahabatan dengan Yosua dan bangsa Israel. Kerjasama itu di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam mempertahankan bangsanya, para pemimpin-pemimpin melakukan segala cara untuk mempertahankan bangsa mereka masing-masing. Tetapi disinilah diperlukan pemimpin yang mempunyai sikap takut akan Tuhan, berpikir terbuka, berempati, dan menyebarkan kasih kepada sesama manusia.
Nah, hal inilah yang ditunjukkan oleh Yosua ketika memohon pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam perjalanan pulang kembali ke Gilgal. Dari firman Tuhan ini kita belajar mengucap syukur akan berkat yang telah Tuhan Yesus berikan dalam tengah-tengah kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Mengucap syukur tidak hanya dalam situasi sehat ataupun bahagia, tapi juga dalam setiap kesulitan pun kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia yang pasti memberikan kekuatan dan bahkan pertolongan bagi kehidupan kita. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita belajar dari Yosua bahwa memohon pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita itu bukanlah hal yang sia-sia, tapi itu hal yang memampukan kita untuk terus melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur atas setiap firman yang boleh terus diperdengarkan bagi kami. Kiranya firman itu tidak hanya kami dengar, tapi juga kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami, sehingga iman percaya kami kepadamu semakin diperteguh untuk kami selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Di pagi yang indah hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat GKE Kana Asih Olong Muro. Kiranya setiap kuasa Roh Kudus-Mu boleh terus memberkati jemaat ini, terkhususnya dalam kehidupan bergereja. Apapun yang menjadi harapan jemaat ini, kami percaya Tuhan ikut campur di dalamnya, sehingga apapun program kerja dan harapan jemaat ini boleh terwujud nyatakan dengan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Berkati penatua dan diakon dalam pelayanan mereka. Kiranya hikmat daripada Tuhan boleh menuntun mereka untuk melayani Tuhan dengan taat dan setia. Kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga yang ada di jemaat ini. Kiranya kebahagiaan, keharmonisan, dan damai sejahtera boleh mereka rasakan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berkati setiap usaha pekerjaan yang mereka jalani. Berkati setiap tugas tanggung jawab mereka sebagai orang tua, sehingga boleh menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Berkati juga anak-anak mereka baik dalam tumbuh kembang dan pendidikan mereka. Semua kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini dalam pergumulan kehidupan. Kami mohon Tuhan Kau terus menguatkan mereka, sehingga mereka boleh melewati setiap hal yang terjadi dalam kehidupan mereka dengan hikmat yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit. Kiranya kuasa dan bilur-bilur-Mu Tuhan boleh memberikan kesembuhan bagi mereka yang saat ini sedang sakit. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat yang ada di kawasan resort GKI Puruk Jauh. Berkati kehidupan mereka, berkati setiap tugas tanggung jawab mereka. Kami percaya damai sejahtera Tuhan terus melingkupi keluarga, sehingga berkat sukacita yang Tuhan nyatakan atas kehidupan mereka itu terus membawa mereka untuk berpengharapan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini Tuhan, esok dan seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.